Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Jumat. Selamat malam Jumat. Langsung dimulai. Ya kan Ustadznya belum datang, kenapa kamu mulai? Maksudnya prolog dulu. Oh, prolognya nunggu Ustadz dulu. Gitu. Jangan yang manggil Ustadz baru kita pergi. Oke. Tema malam ini menjemput hilal akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zainur Rosid. Mas. Ya Mas, wes. tumben dipanggil Mas loh. Alhamdulillah dong Kang. Wes, Om. Om. Oh jadi koreksi. Enggak apa-apa. Sedih. Monggo Pak Ustadz. Kang Rosid, lo semanggakan. Tepuk tangan buat beliau dong, Kang Rosid. Beliau juga ngajar di, ayo, teman-teman yang sudah kuliah, ayo, Ayunda ngajar di mana? Win, bukan. UIN, murah. Beliau ngajar di Perguruan Tinggi Kota Semarang. Aduh aman, jawabannya aman salah. Lah iya aman. Monggo Pak. Oke. Monggo. Lu ngawe langsung awe. Langsung lu nggak? Monggo. Selamat malam Bapak. Assalamualaikum. Baik, tema malam hari ini adalah menjemput hilal. Kalau penyakit keras ada aja gejalanya. Kalau mau hujan ada tanda-tandanya. Lantas apakah setiap takdir ada sinyal-sinyalnya? Nah, suka bingung banget sama sebuah pertanda. Itu pertanda baik atau burukkah? Itu pilihan baik atau burukkah? Ini hilal untung atau buntung? Oleh karena itu malam ini Nongkrong Tobat bertema menjemput hilal akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zainur Rosid. Monggo Bapak silahkan. Anistia. Mbak Anistia, oke. Dari UNES Pak. Oh dari UNES, saya dari sini saja. Baik, saya izin berdiri ya. G. Ya, dari tadi banyakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang kencang lagi ya, biar agak seru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Tentu kondisi ini tidak banyak karena yang di sana-sana lagi sibuk untuk antri beras ya kan. Sini kita nggak perlu antri. Ya duduk-duduk manis. Alhamdulillah bisa sambil apapun yang penting tidak merugikan yang lain ya. Tolong tangannya dijaga jangan meraba sebelahnya apalagi sebelahnya pakai sarung ya. Sesama pemakai sarung. Oke, Mas Dwi ya dapas ya. Ya, sedulur semuanya, malam ini tema kita menarik ya, Mbak Anis ya. Apa tadi? Siap Bapak, menjemput hilal. Ya, hilal ini boleh dikata sesuatu yang menanda, tapi juga sesuatu yang kadang tidak terlihat ya. Kira-kira kita puasa kapan tuh? Kalau berdasarkan hilal kapan? Hah? Hilalnya belum kelihatan. Hilalnya belum kelihatan. Prediksinya tanggal 12 gitu ya. Tapi kalau dari sisi hisabnya kemungkinan nanti tanggal 11 sudah mulai puasa. Jadi yang biasanya cepat ini agak lambat, yang biasanya lambat ini agak cepat. Jadi nanti puasanya berbeda tapi syawalnya sama. Milih yang mana? Milih yang puasanya lebih lambat tapi syawalnya lebih cepat gitu ya. Setuju? Baik. Ya, tadi disebutkan setiap sesuatu itu apa pakai penanda. Saya pernah tinggal di pinggiran Merapi.
ya, pinggiran Merapi. Dan saya termasuk bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Allah tanpa kemudian beliau tahu kalau sedang saya teliti. Jadi Merapi itu oleh kalangan ilmuwan itu selalu dipantau gitu. Tetapi orang-orang khusus termasuk Simbah Marijan itu dia punya ilmu khusus. Untuk niteni apakah ini nanti Merapi meleduk atau tidak. Ya, itu tahu. Makanya ketika 2006 sang raja memberikan perintah untuk turun, itu di Kinarjan tidak turun. Kenapa? Karena mereka sudah punya penanda, nanti laharnya Merapi itu turunnya akan ke samping kanan dan kiri, tidak ke desa Kinarjan saat itu. Cuma 2010 dan saya hanya bisa menyaksikan Simbah ketika saya sedang di luar negeri sehingga beliau kemudian meninggal dalam kondisi sujud. Ya, oke. Nah, yang menarik ya dulu semua. Pernah nggak melihat ada orang yang kemudian bisa niteni orang itu? Ini Mas Dwi ini kira-kira nih jodohnya masih lama. Ya, dilihat dari kerutan mukanya, nah gitu ya. Atau Mbak ini sebentar lagi jenengan akan lulus, jodohnya kira-kira ya masih agak jauh itu. Waktu pernah nggak kemudian nitenin orang-orang itu? Hah? Termasuk melihat sini. Kenapa di dalam orang mau mencari jodoh itu yang dilihat apanya? Pahanya? Lehernya? Apa dadanya? Hah? Ayo, yang dada. Kenapa dada? Ya, karena sumber air kehidupan gitu. Gemoy. Ya. Ya, fangturi lawatiha wa kaffaiha. Lihat telapak tangan, kaffaiha, dua ini, kanan dan kiri. Yang satu apa? Wajah. Laki apa demikian? Iya. Itu berlaku untuk laki dan perempuan. Jadi kalau kemudian maaf ada laki-laki ingin melihat yang perempuan, saya supaya tidak gambling kayak lihat dan beli kucing dalam karung. Jadi izinkan saya melihat keseluruhan. Berdidelok terus ditinggal lungo. Kelakuannya kucing garong. Di Islam enggak, lihat tangan dan lihat wajah. Nah, Nabi mengajarkan bahwa orang-orang itu terlihat dari muka itu dari awal, paling tidak seminggu. Jadi lihat orang penanda itu seminggu sebelumnya orang ini bagus atau tidak, nanti akan kelihatan. Maka biasakan kalau kita niru dari penanda yang disampaikan oleh Rasul, karena Rasulullah asyadun nas tabassum. Tabassum itu apa ya? Bukan ketawa hahaha gitu, tapi tabassum itu sumeh, murah senyum gitu. Oke, coba mbaknya sama sini, yuk naikkan dikit, naik ke, nah gerakan kanan kiri, satu, kanan kiri, naik dikit, buka. Itu kalau jadi MC dan lain sebagainya lebih lebar lagi, tergantung kebutuhan. Tapi senyum itu memang tidak mudah. Maka penanda kesuksesan awal yang Rasul sampaikan kalau mau latih itu dari senyumnya. Karena wajahnya itu yang kemudian memberikan ekspresi dari dalam. Jadi, pernah lihat orang mangkel begitu? Ini ketika megang begini, naik gak ke atas? Naik itu ke muka. Jadi kalau saya lagi ada setegang misalnya dia adik saya karena rebutan warisan, maka saya mandangnya aja begini. Gimana ini warisan orang tua ini? Tidak, itu masih mending, kadang masih begini. Nanti kalau suami istri, ya naik dikit, ya lagi berembuk apa gitu, dari tidurnya saja itu udah menggang itu. Ini boleh ya? Nah. Wajahnya gini kan? Nanti punggungnya itu main punggung tuh. Ya, wajah yang satu ke sini, yang satu ke sini. Itu aja suami istri. Kenapa?
Karena kebatinannya sedang tidak nyambung. Jadi dari posisi duduk, bagaimana kemudian orang berinteraksi dengan yang lain sebagai sebuah penanda keharmonian itu akan kelihatan. Maka salah satu cara ketika teman-teman dulur semua kita ingin membangun relasi kedekatan, kalau lagi komunikasi, pandang itu matanya. Tapi tidak penuh kebencian. Kalau kita lagi agak minder, ya, maka yang dipandang ini ke atas. Kalau pidato awal-awal kan begitu. Jangan pernah memandang muka mata ke bawah. Apalagi depannya misalnya ada Pak Camat, Bupati, ada jenderal baru dan seterusnya misalnya gitu. Jadi ngedrop. Ya kan misalnya kita prajurit terus ada jenderal di depannya kan minder ya kan. Atau pejabat baru yang belum dilantik gitu. Wah ada beliau nih gitu. Ya, jadi itu caranya memandang ke atas, jangan pandang matanya. Nah bagaimana kalau kita lagi ta'aruf sebagai sebuah penanda harus dilihat. Maka yang pakai cadar dibuka itu. Wajib dibuka. Wajib dalam pengertian karena ingin mempersunting, habis itu tutup lagi. Dan kalau teman-teman lihat ini, sabda Rasulullah SAW, kalau kemudian melihat orang itu etos kerja dan tidak, lihat dari tangannya. Penanda-penanda itu ada. Saya tidak termasuk ahli nuzum, tapi biasanya saya lihat dari wajahnya. Suatu hari saya pernah di pelatihan, salah satu guru besar gitu. Ngomongnya codar. Apa? Kita batin. Ini kira-kira kalau punya suami tahan lama nggak? Gimana gitu ya? Yang lagi ya, dari penanda ungkapan, cara ngomong, kira-kira dia termasuk yang membuat betah lawan ininya enggak? Enggak. Karena apa? Perempuan kemudian di dalam kondisi itu penuh dengan kelembutan, penanda-penandanya diantaranya adalah mata itu dia tidak beringasan. Itu perlu dilatih. Supaya apa? Supaya kehidupan ini berjalan lagi. Dan benar, ternyata saya mendengar langsung suaminya lari. Ya tentu sudah punya anak 5, tapi tidak betah. Perempuan itu menjadi sosok yang memang ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Laki-laki itu menjadi imam. Kepentingan sebuah proses sebagai tanda laki-laki itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu identik dengan dia pribadi yang tangguh. Pribadi yang kemudian tidak mudah dilangkai dan tidak terlalu mudah dinasihatin. Ini apa dengan kaitannya dengan puasa? Kalau puasa ini kita itu masih petantang-petenteng, biasanya kurang bagus ini di dalam kebatinannya. Orang puasa lemes enggak tuh? Lemes enggak? Kalau puasa enggak lemes perlu kita curigai. Oh Mas Dwi senyum-senyum ya dari pagi oke, siang prima, sore lagi oke lagi. Patut enggak dicurigain? Takut, apalagi kok rambutnya basah siang hari. Keramas, batal enggak puasanya tuh? Ya, keramas siang hari, batal enggak? PR. Akan tergantung keramasnya kenapa ya toh, gitu. Satu ya yang perlu kita renungkan malam ini bahwa ketika kita berbincang tentang hilal berarti penanda bahwa memang hidup ini kita harus menahan diri. Orang yang kuat itu bukan orang-orang yang kemudian bisa misuh dengan sembarangan. Dan biasanya itu dimiliki oleh orang-orang yang angkuh. Maka bisa jadi Allah kasih kita sekarang ini, kendaraannya masih kendaraan yang biasa, supaya kita terjaga hatinya. Supaya apa? Begitu kemudian kita nanti naik, kita udah siap. Ya, orang-orang yang maaf, naik kendaraan roda 4, ya, setengah M ke atas. Kalau naikin drivingnya masih zigzag dan asal-asalan, itu masih agak apa ya bahasa gampangnya. Allah sudah kasih elit tapi perilakunya masih agak badui gitu. Nah kayak gitu itu kalau teman-teman perhatiin kejar aja. Paling jedok sidik dia pasti akan takut.
Ya, padahal cuma jedok itu karena psikologis orang yang punya mobil akan takut kalau beret dan seterusnya. Tapi perilaku orang-orang maaf yang kemudian mobilnya lebih bagus, perilakunya akan lebih sombong. Jadi kalau belum siap naik ke atas, justru nanti akan merugikan. Dan kalau kemudian kita lihat betapa orang-orang yang menahan diri, kita pernah mendengar sahabat Nabi siapa? Uwais. Siapa Uwais itu? Saya sendiri juga nggak terlalu mampu. Uwais itu sampai sebagai pribadi di masa Rasul, nggak pernah ketemu dengan Rasul. Lalu beliau punya ibu yang tua, pernah izin dari Yaman ketemu untuk Rasul, tapi lalu tidak ketemu karena Rasul sedang berjihad. Dan yang menarik adalah beliau itu ketika di Madinah tidak ketemu dengan Rasul, hanya ketemu dengan Aisyah. Lalu pulang karena ingat pesan ibu. Ibu udah tua, aku izinkan kau ke Madinah ketemu Rasul, tapi habis itu pulang. Dan Rasul ketika sedang berperang, kemudian tidak diketahui kapan selesai, langsung pulang. Yang menarik adalah tidak pernah dia Uwais ini berganti baju yang baik-baik. Kenapa? Karena menjaga hatinya. Kalau kemudian dia pakai baju bagus, maka itu menjadi penanda dia dapat dari mana. Orang akan curiga dia bisa jadi korupsi. Dia baru naik jabatan, tapi mobilnya udah mewah. Rumahnya udah di mana-mana. Saat penghuninya baru-baru. Jadi patut dicurigai. Kalau ada abdi negara, kenaikan gajinya itu melebihi dari kebiasaan, patut dicurigai. Bekerja pada negara atau yang dengan yang tak terlihat. Bisnis baru kata temen. Apa itu ngepet? Guyon. Ya. Jadi kelihatan. Apakah dia dapat warisan atau istrinya yang kaya? Ya. Maka ini menjadi penting. Uwais itu menjaga sampai kalau saya naik ya tumpangan unta, itu nanti orang akan seperti apa. Nah ini termasuk penanda. Nun sewu yang sarjana-sarjana itu. Tadi ada saya ketemu jamaah, Ustaz saya nggak mau kuliah. Loh kenapa? Saya punya tetangga-tetangga banyak yang nganggur. Ya bukan begitu. Nganggur itu bukan karena persoalan sarjana, itu menunggu kerjaan yang lebih tepat. Gitu. Ya, harus dilihat paradigmanya begitu. Itu termasuk orang-orang minas sobirin. Orang yang sabar. Jadi ini yang belum ketemu jodoh itu mencari yang paling solihah. Orang ketemu-ketemu kan persoalan takdir ya kan. Jadi ini pun begitu. Kok belum nikah udah sarjana, udah punya duit itu. Ya, termasuk maaf itu. Ada yang kaya, berkecukupan, tapi tidak berangkat haji dan umroh. Coba. Saya ini belum cukup siap. Sholat saya masih bolong-bolong. Zakat saya masih jarang-jarang. Jadi saya kalau menyempurnakan dan dipanggil Pak Haji, itu malu saya. Itu dalilnya beliau. Apalagi saya masih muda, masih suka nongkrong di kafe-kafe. Masih suka goncengin mbok tetangga-tetangga dan seterusnya. Katanya begitu. Tapi sampai saat ini sistem itu penting. Saya katakan penting. Kalau teman-teman sedulur semua pakai baju yang rapi, udah jaga itu. Ya kan? Di Jawa apa penandanya? Apa tuh? Reganing apa? Saka busono ya. Jadi berbusana itu termasuk penanda. Mbak nyun sewu ya. Salah satu cara atau salah satu bagian penting untuk menjadi penanda imam akan dijadikan imam itu adalah dari bajunya. Ini Mas Dwi, ya kan? Oke, selain Mas Dwi siapa nih yang pakai kaos nih? Mas, boleh contoh sini Mas Dwi biar kamera. Ya jenengan, sini. Ya oke, Mas Dwi sini. Yang pakai kopiah putih. Ya sini. Ya, yang kopiah putih. Ya sampingnya. Ya oke. Saya ingin lagi satu lagi. Oke. Yang pakai baju sekalian satu duduk ya, jenengan Mas. Ya oke, sini. Ya. Enggak digarapin enggak? Oke. Oh maju kabeh, ya ora apa-apa. Oke. Mbak, ya
Ya, Mbak, halo, belakangnya yang kuning. Ah, merunduk, oke. Ini kira-kira kalau milih jadi imam sholat dulu nih. Imam sholat dulu. Ah, iya, kenapa? Udah punya suami. Loh kan imam sholat di masjid. Takut amat ya udah nanti resisten ini Pak kasih. Mbah persisten apa? Ayo cepet waktunya kita nggak banyak ini kereta mau berangkat. Kalau jadi imam sholat mana yang dipilih? Yang pakai peci. Peci. Kalau jadi imam rumah? Ya, imamnya dalam rumah? Waduh. Waduh, kayak tiba. Ayo Mbak, yang mana? Dari tampilan aja, batinnya jangan dilihat, dalemannya juga nggak usah dilihat. Aman. Ayo Mas, yuk. Ini Mbok tekem terus ngomong Mas. Ayo Mbak, ora ketok. Oh, ketok ya bagian dari penjualan. Mbak, Pundi? Yang paling pojok. Yang paling ini. Oke, kenapa? Hah? Kumisnya kah? Enggak. Still young? Lebih kelihatan muda? Enggak gitu. Ah. Apa ya? Feeling? Enggak sih, lebih kelihatan apa ya? Si? Hah? Lebih kelihatan apa? Rapi aja. Gimana ya? Rapi. Aduh, molor-molor ini. Kalau seminggu rati cuci setrika. Rapo ya Mas gue ya. Oke. Mbak sebelah ganti ya. Oke. Yang one more. Oke. Kira-kira milih mana? Ini belum ada yang punya istri kan? Loh, tak pikir sampean tadi anaknya diajak ditaruh di mana? Ya. Untuk yang imam ya, Pak? Ya, imam di masjid ya. Yang Masjidnya imamnya pakai tetangga. kopiah. Pakai kopiah. Iya. Oke, berjenggot. Ya. Terus? Terus Aha. yang Yang imammu. ya kalau dari ketiganya itu mungkin juga yang tengah. Yang tengah. Mas. Oh biar beda dari yang tadi. Payu, aku payu. Iyalah. Oke. Sign-nya apa tuh? Penandanya apa nih? Kenapa milih ini? Apa ya? Apa karena dia termasuk laki-laki yang proteksinya tinggi? Ditekem terus. Sundur sidik-sidik ya. Apa Mbak? Biar beda dari yang tadi, Pak. Oh, biar beda yang tadi. Iya. Oke, good. Boleh saya sedikit tambahkan ya? Coba selain Fatihah ya, satu surat pendek aja. Misalnya Imam Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sudrok wa wada'na angka bisrok alladzi anqadha dhahrok. Pegangnya begini. Bergetar kabeh. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Waladhdallin. The next. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Loh kok amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Beda. Mau dipilih beda. Aja kulhuwa elek suwen. Ina atau ina? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Oke, good. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Minal jinnati wan nas. Oke, ini coba yang kalau benar sudah bening. Coba dilanjutkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Pilihanmu benar Mbak ya. Benar ya, oke. Nomor 1 adalah yufaqih fiddin. Dia memahami pinter. Jadi bacaan itu kedua. Pemahaman dari mana? Berarti untuk mencari penanda itu tidak cukup hanya sekali. Seeing is a part in the first time. Tapi nextnya itu harus ada. Apa itu istiqra'i? Istiqra'i itu melihat dengan proses observe yang berkelanjutan. Untuk melakukan apapun itu. Jadi kalau kenal hanya selintas baju ini kata Rasul hanya seminggu. Ternyata kopiah bar ngono terus ditekem didelok gini. Bisa. Tapi ini kalau berkelanjutan dia menunjukkan konsistensi. Dia berarti istiqomah. Orang-orang yang istiqomah konsisten berarti dia ada keyakinan terhadap Tuhan. Penanda dia konsisten maka Allah akan turunkan dia keramat atau karomah itu. Pilih orang-orang yang konsis. Ya. Dia pokoknya paham, orang paham, tulus, orang tulus. Malam Jumat no santren dulu. Terus ya ono ya ini. Ora jelas apa. Pakai itu tapi itu memunculkan keramat itu. Ya, itu yufaqih fiddin. Jadi imam penanda itu tidak cukup hanya yang itu. Lalu yang kedua dari sisi tadi visions, baju itu memang iya. Husnul libas sebagai sebuah penanda. Bajunya yang rapi. Ini kan rapi semua nih relatif ya. Mbaknya yang beli ini kan? Ya lumayan lah ya. Ini kan tampilan luar Mbak. Begitu dibuka kan nggak tahu ya. Mas tadi dipilih jenengan. Kumisnya itu kayak Hongkong piye ya. Ya. Tapi ini penting. Dari ketiganya ini murah senyum semua enggak? Jadi apa yang kemudian menjadi penting tadi? Alhamdulillah bisa baca Quran semua. Ya, artinya kalau kemudian dia ini ibarat buah dia manis. Yang manisnya nanti dia akan kemudian memberikan manfaat kepada yang lain. Oke, kita kasih aplaus nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Ya, baik. Jadi, sedulur semua, apa yang kemudian tadi kita lihat itu, apakah kemudian takdir kita juga bisa kita lihat? Ya. Lalu bagaimana kemudian dengan takdir? Teman-teman mau pakai yang dalil yang mana atau mau pintu yang mana? Kalau kemudian mau yang produktif, yang progresif, pakai ayat ini. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke. Saya kena teh. Baik teman-teman, gimana masih semangat ya teman-teman semuanya ya? Oke. Tapi mbak-mbaknya Musiknya mana low-nya musiknya? ya. Musik dulu. Ayo musik. Cek. Graffiti bisa satu lagu. Ada yang mau bertanya nih sih? Bu, Ranggen tuh? Oh ya dah.